Polisi menyebut halusinasi dan penyakit kejiwaan skizofrenia diduga menjadi faktor seorang ibu di perumahan elit di Bekasi membunuh anaknya. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan dokter spesialis jiwa atau psikiater Lahargo Kembaren. Selamat sore, Dokter Lahargo. Selamat sore, Mbak. Salam sehat jiwa. Ya, dokter, ini dari kacamata Anda, bagaimana Bapak melihat kasus pembunuhan ibu dan anak di Bekasi ini? Silakan, dokter. Dari informasi yang sudah disampaikan bahwa ada yang namanya halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi panca indera, di mana yang bersangkutan itu tidak bisa membedakan ini suara yang nyata, bayangan yang nyata atau tidak. Jadi yang bersangkutan akan merasakan mendengar seperti ada suara-suara bisikan yang berkomentar ataupun menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Nah, halusinasi menjadi suatu tanda dari suatu gangguan kejiwaan. Bisa karena gangguan mental organik karena ada proses yang terjadi di otaknya, bisa karena adanya penyalahgunaan zat seperti narkoba, atau juga bisa karena suatu gangguan jiwa berat seperti skizofrenia yang ditandai dengan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk kemudian membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan psikotik. Selain halusinasi, bisa juga terjadi yang namanya delusi atau yang kita kenal juga dengan nama waham, yaitu adalah keyakinan, ide pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perlu dilakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh dengan melakukan wawancara psikiatri yang terstruktur dan juga pemeriksaan psikologis lainnya untuk menegakkan diagnosis pada yang bersangkutan. Apabila memang yang bersangkutan mengalami suatu gangguan jiwa yang kita sebut skizofrenia, maka yang bersangkutan perlu mendapatkan penanganan medis. 3 pilar utama dari penanganan skizofrenia adalah psikofarmaka, yaitu dengan obat-obatan. Karena memang dasarnya adalah gangguan medis, ketidakseimbangan zat kimia yang ada di otaknya yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami halusinasi ataupun delusi. Yang kedua adalah dengan melakukan psikoterapi, terapi dengan berbicara untuk coba menguatkan mentalnya, merubah mindsetnya. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi psikososial untuk memulihkan fungsi-fungsi dalam kehidupannya yang sudah terganggu atau menurun. Baik. Demikian, Mbak. Baik, dokter, ini kan memang berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku aksinya tuh seperti yang tadi kita dengar begitu beritanya, mendapat bisikan gaib. Polisi pun juga menduga ada gejala yang mengarah ke skizofrenia. Selain halusinasi, dokter, apakah ada gejala lain yang memang mengarah ke gangguan jiwa tersebut? Ya, jadi yang namanya skizofrenia itu gangguan jiwa berat yang merupakan suatu penyakit medis yang ditandai yang bersangkutan tuh nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Nah, halusinasi ini bisa muncul dalam berbagai jenis. Ada halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran, bisa juga halusinasi visual, halusinasi penglihatan, bisa juga halusinasi taktil, dia merasa badannya itu seperti ada yang menempel zat tertentu, atau halusinasi penciuman dan juga pengecapan. Nah, selain halusinasi, gejala yang perlu dilihat adakah yang namanya waham atau delusi, yaitu ide atau keyakinan yang salah yang nggak sesuai dengan kenyataan. Ada misalnya halusinasi seperti dikendalikan oleh kekuatan tertentu, atau seperti pikirannya disisipi oleh pikiran yang lain, atau dia merasa dikontrol oleh suatu kekuatan tertentu, merasa dikejar-kejar oleh orang lain, atau ada yang namanya waham kebesaran. Baik. Dia merasa punya kekuatan, kehebatan karena situasi tertentu. Baik, dokter, jika memang mengarah kuat ke gejala skizofrenia tersebut, apakah ada stadium tertentu sampai seorang ibu ini tidak lagi bisa mengenali anaknya sehingga melakukan tindak kekerasan atau kejahatan seperti itu, dokter? Ya, pada skizofrenia ada fase-fasenya. Fase yang pertama kita sebut sebagai fase akut. Disitulah gejala-gejala sangat berat yang muncul dan ini sudah mengganggu fungsi produktivitas dan relasinya dengan orang-orang sekitar. Nah, pada keadaan yang berat, pada fase akut ini bisa terjadi perilaku-perilaku kekerasan. Meskipun sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang mengalami gangguan skizofrenia yang melakukan suatu perilaku kekerasan.
Nah, apabila pada fase akut sudah ada perilaku yang membahayakan seperti pada kasus ini, maka sebaiknya dilakukan perawatan untuk kemudian memulihkan gejala-gejalanya, menghilangkan gejala-gejalanya, baru kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah fase stabilisasi. Gejala-gejala tersebut distabilkan dengan pengobatan dengan dosis yang tepat dan berkelanjutan konsultasi secara rutin ke poliklinik psikiatri untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Nah, pada fase stabilisasi inilah yang bersangkutan bisa kembali berfungsi dan produktif kembali. Apabila ditangani dengan cepat dan tepat, maka gangguan jiwa berat seperti skizofrenia ini bisa pulih. Recovery is possible. Yang bersangkutan bisa kemudian bebas dari gejala, bisa berfungsi dan produktif kembali dalam kehidupannya. Tetapi bila tidak ditangani dengan baik, maka yang bersangkutan akan menjadi gejala yang lebih berat dan bisa mengganggu untuk dirinya sendiri dan membahagiakan bagi lingkungan ataupun keluarganya. Baik, dokter, jika kita lihat dari tempat tinggal yang berada di perubahan elit begitu, pelaku ini berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas jika dilihat dari lokasi tempat tinggalnya. Lantas, menurut dokter, apa faktor yang mempengaruhi seseorang ini bisa terkena gangguan kejiwaan? Karena jika dilihat dari sisi ekonomi, ekonominya bisa dibilang menengah ke atas begitu, dokter. Ya, jadi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia ataupun gangguan jiwa yang lain itu tidak melihat latar belakang apapun. Siapapun bisa terkena untuk gangguan ini. Penyebab dari gangguan jiwa itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biologi, yaitu adalah sel-sel, organ, molekul yang ada di otaknya, termasuk faktor genetik. Apabila yang bersangkutan memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, maka dia akan menjadi lebih beresiko, lebih rentan. Pernah terkena penyakit yang berat, infeksi atau juga seperti kejang, pernah trauma kepala seperti jatuh, penggunaan narkoba, itu secara biologis akan membuat struktur dan fungsi dari otaknya terganggu. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Kalau yang bersangkutan memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang traumatis, masalah kehidupan yang berat, ada diperlakukan tidak baik oleh orang lain, keinginan yang tidak tercapai, kekecewaan, secara psikologis dapat menimbulkan suatu hal yang traumatis bagi kondisi psikisnya. Baru yang ketiga adalah faktor sosial. Seperti apa stresor yang dialami dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana mungkin ada masalah dengan finansial, keluarga, pendidikan, lingkungan. Nah, hal-hal yang demikianlah yang dapat menyebabkan seseorang bisa terganggu kejiwaannya. Baik, dokter. Jadi banyak faktor yang bisa mengarah untuk bisa terkena mengidap penyakit ini ya begitu, dokter. Lantas, dokter, benar, Pak. Kasus pembunuhan antara ibu dan anak ini tidak hanya terjadi kali ini, tapi kita flashback tahun 2019 juga pernah terjadi ibu membunuh bayinya yang waktu itu masih berusia 3 bulan, serta banyak kasus-kasus lainnya. Ini jika dokter melihat fenomena apa yang terjadi, dokter? Iya, gangguan kejiwaan itu disebabkan oleh kapasitas mental dari bersangkutan yang tidak baik dan juga stresor kehidupan yang berat. Gangguan keseimbangan akan 2 hal inilah yang menyebabkan munculnya suatu gangguan kejiwaan. Dan penting sekali juga bagi masyarakat untuk memiliki suatu awareness, melihat apabila ada anggota masyarakat yang mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku, untuk sesegera mungkin membawanya ke profesional kesehatan jiwa agar segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Abai terhadap adanya suatu perubahan yang terjadi pada seseorang menyebabkan gangguan kejiwaan itu lebih lama ditangani dan itu akan membuat gangguan ini menjadi lebih sulit untuk mendapatkan penanganan dan gejala-gejalanya pun bisa menjadi lebih berat. Tapi memang jika ada beberapa saudara-saudara kita mungkin yang terkena penyakit gangguan jiwa seperti skizofrenia, ini memang secara kasat mata terlihat jika tidak, dok, dalam mungkin bersosialisasinya mereka begitu. Ya, tentunya akan terlihat adanya perubahan pada pikiran, sikap, perilaku, cara berbicara. Nah, biasanya pada orang yang mengalami skizofrenia pun proses berpikirnya menjadi terganggu. Biasanya ngomongnya jadi tidak nyambung, apa yang ditanya berbeda dengan apa yang dijawab, ataupun dia kesulitan kemudian untuk mengekspresikan emosinya dengan mimik atau gestur tertentu misalnya, ada perilaku-perilaku yang tidak wajar,
berbicara, ketawa sendiri. Nah, perubahan-perubahan yang demikianlah yang sudah mengindikasikan yang bersangkutan memiliki suatu masalah atau gangguan kejiwaan. Diagnosis pasti ditegakkan ketika yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan oleh seorang psikiater ataupun profesional kesehatan jiwa lainnya untuk kemudian memastikan diagnosisnya dan memberikan terapi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Baik, dokter, jika kita lihat dalam kasus ini adalah seperti yang tadi kita ulas, ibu dan anak. Ini apakah ada pengaruh, dokter? Mungkin juga pernah terjadi postpartum depression yang berkepanjangan dalam jangka tahunan sehingga mungkin bisa mendorong terjadinya peristiwa ini. Ya, depresi postpartum adalah suatu gangguan jiwa yang ditandai dengan perubahan mood yang menurun pada yang bersangkutan setelah 2 minggu pasca persalinan. Ditandai dengan mood yang sedih, menangis, kehilangan semangat, energi yang drop, fokus konsentrasi yang menurun, disertai juga dengan perubahan pada pola makan dan pola tidur, dan yang bersangkutan sampai memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Pada depresi yang berat, itu bisa terjadi gejala psikotik. Nah, salah satunya adalah halusinasi dan waham atau delusi ini. Sehingga orang dengan depresi postpartum itu perlu kita pastikan ini diagnosisnya memang terpenuhi dengan kriteria tadi. Tetapi ada juga satu gangguan lain yang setelah melahirkan yang kita sebut sebagai psikotik postpartum. Nah, inilah yang mirip seperti skizofrenia. Ditandai juga dengan gangguan halusinasi, ada juga gangguan wahamnya, dan yang bersangkutan memang sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Itu yang kita kenal dengan gangguan psikotik postpartum. Baik, jadi tanda-tanda seorang ibu yang mulai depresi dan mungkin bisa membahayakan anaknya atau keluarga lainnya ini seperti apa, dokter? Dan bagaimana pencegahannya khususnya untuk orang yang terdekat begitu? Yang pertama, dia mulai tidak peduli dengan perawatan dirinya, tidak peduli dengan bayinya, kelihatan sudah mulai ada perilaku yang berbahaya, misalnya ingin melukai dirinya atau orang lain, pembicaraan yang tidak nyambung, perubahan pada pola tidur dan makannya, kelihatan tidak bersemangat, itu tanda dan gejala yang bisa muncul dan harus menjadi perhatian bagi keluarga dan juga masyarakat. Dan tentu saja keluarga dan masyarakat penting sekali menjadi support system yang baik agar yang bersangkutan kemudian bisa cepat mendapatkan pertolongan. Karena gangguan kejiwaan seperti depresi, skizofrenia, bipolar, bila diberikan penanganan yang cepat dan tepat, hasilnya akan sangat baik. Dan masyarakat juga tidak usah khawatir dengan biaya, karena biaya untuk pengobatan dari gangguan kejiwaan ini itu sudah ditanggung oleh pemerintah lewat program JKN atau juga BPJS, sehingga tidak harus mengeluarkan biaya apapun dan bisa mendapatkan penanganan sampai benar-benar pulih pada akhirnya. Baik, jadi diperlukan juga kesadaran dari diri sendiri ataupun juga dukungan ya dari lingkungan untuk mungkin jika ada yang memiliki gejala-gejala yang mengarah ke arah depresi begitu untuk segera diperiksakan ya, dokter, ke petugas medis. Betul sekali, karena di masyarakat masih ada stigma dan diskriminasi tentang kesehatan jiwa. Karena sebenarnya kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. No health without mental health. Harapannya masyarakat tetap menjadikan kesehatan jiwa juga sebagai prioritas dalam hidupnya. Betul, baik. Terima kasih Dr. Lahargo Kembaren atas waktunya dan juga insight-nya mengenai kasus ini dan juga penyakit kejiwaan skizofrenia. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Terima kasih, selamat sore, salam sehat jiwa.